kembali dengan Pak Herman di sini yang akan belajar bersama kalian untuk materi pelajaran IPA saat ini. Nah, adik-adik jangan salah bahwa IPA adalah materi yang sulit karena adik-adik bisa belajar dengan baik asal adik-adik memahaminya dengan seksama. Baik, kita akan belajar bersama saat ini untuk materi IPA kelas 7 yaitu pengukuran. Nah, adik-adik pasti tahu tentang apa itu pengukuran. Ketika kita mau mengukur sebuah benda, kita membutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur apa saja yang kita butuhkan pada saat kita mengukur besaran-besaran yang ada pada lingkungan di sekitar kita? Nah, banyak hal yang bisa diukur, antara lain ada massa, ada panjang, ada waktu, suhu, dan yang lain-lain. Dan khusus untuk sahabat KBS saat ini, kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Nah, sahabat KBS, bagaimana apabila sahabat KBS mendapatkan suatu peralatan, saya minta untuk mengukur peralatan ini misalnya. Berapakah panjangnya ini? Apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukurnya? Nah, kalau itu pengukuran yang tidak baku, kita bisa menggunakan jengkal. Ya, jengkal. Kalau pengukuran itu pengukuran yang baku, apa sahabat KBS yang bisa digunakan? Ya, sahabat KBS bisa menggunakan mistar, bisa menggunakan apalagi? Kalau mistar bisa untuk mengukur yang lumayan besar. Kalau yang lebih besar lagi kita bisa menggunakan meteran yang digulung yang kita sebut dengan roll meter. Lalu bagaimana dengan untuk ukuran-ukuran yang lebih kecil? Nah, kita bisa menggunakan alat ukur panjang yang ukuran batas ukurnya kecil, yaitu jangka sorong dan mikrometer skru. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba. Adik-adik kan sudah paham ya tentang materi pengukuran. Jadi adik-adik sudah mengukur besaran berikut. Kalau kita mengukur besaran panjang, misalnya kita punya benda yaitu balok seperti ini, adik-adik. Nah, kalau bisa kita ukur, misalnya kita mengukur panjangnya, maka kita bisa menggunakan alat yang namanya mistar. Nah, berapa panjangnya ini? Kita siapkan mistar kita. Bagaimana mengukur menggunakan mistar? Tentu saja kita menempatkan alat ukurnya di angka 0 terlebih dahulu. Nah, jadi kita ukurkan di sini 0. Nah, mari kita cermati hasil pengukurannya. Berapa adik-adik bisa temukan hasil pengukuran panjang ini? Berapakah ukuran panjang balok ini? Ya. Ukuran panjang balok ini kalau kita hitung dari angka 1, ya, dari angka 0, di sini angka 0, ini ada angka 1, 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah 9 pas ini? Nah, ternyata lebih berapa ya ini ya? Nah, kalau kita cermati dia lebih 1 garis. 1 garis dalam mistar bernilai 1 mm. Jadi hasil pengukuran panjang ini adalah 9,1 cm. Nah, ini jadi itu ya. Baik, itu yang bisa kita lakukan dengan mistar. Mistar bisa digunakan untuk mengukur yang ukurannya lumayan besar gitu ya. Jadi sesuai dengan batas ukurnya. Tapi tidak semuanya bisa diukur menggunakan mistar. Nah, misalnya bagaimanakah kita mau mengukur diameter sebuah lingkaran? Nah, misalnya kita punya diameter sebuah lingkaran seperti ini. Nah, ketika kita mau mengukurnya, diwarna dulu biar menarik. Nah, ketika kita mau mengukurnya, kita menggunakan mistar bisa sebenarnya, tetapi ini kurang akurat untuk mengukur sebuah diameter karena pas tengahnya di mana kita agak mengalami kesulitan. Nah, adakah alat yang digunakan bisa untuk mengukur lebih cermat dari sini? Oke, kita akan belajar menggunakan jangka sorong. Nah, itu tadi sahabat KBS cara mengukur benda menggunakan mistar. Tapi
semua benda dapat diukur menggunakan mistar panjangnya. Oleh karena itu, untuk mengukur diameter tadi supaya lebih akurat, kita bisa menggunakan jangka sorong. Jadi jangka sorong seperti ini peralatannya. Mari kita cermati. Nah, ini jangka sorong, sahabat KBS. Nah, ini ya. Di sini terdiri dari ada yang namanya skala utama. Ini skala utama. Dan bagian yang ini disebut dengan skala Nonius. Skala Nonius. Oke, skala utama bisa digunakan untuk mengukur yang besar-besar, sedangkan skala Nonius digunakan untuk mengukur yang lebih teliti. Bagaimana menggunakan jangka sorong? Kita bisa mengubah-ubah rahang bergerak, dan ini rahang tetap. Nah, benda yang akan kita ukurkan bisa kita tempatkan di sini dan kita jepit menggunakan rahang jangka sorong. Nah, ini cara mengukurnya. Bagaimana dengan cara membaca skalanya? Untuk membaca skala kita membutuhkan kecermatan pada saat kita meneliti di bagian ini. Nah, ini bisa kita perbesar di bagian ini. Ya, mari kita cermati di bagian ini. Kalau di sini ada angka 3, berarti ini angka 2 di sini. Nah, ini 3,5 dan kira-kira di sini ada angka 4 gitu ya. Ini ya, 2, 3, 4. Nih. Ya, mari kita baca di bagian sini. Sekarang dilihat dulu. Skala Nonius angka 0 ini menunjuk angka berapa? Nah, ternyata menunjuk angka 2,5 di sini. Tetapi 2,5-nya itu ada kelebihannya. Nah, disinilah kelebihannya dari jangka sorong. Kita bisa mengukur kelebihannya berapa. Mari kita cermati. Itu adalah 2,5. Nah, kalau ini 2,5, kelebihannya bagaimana kita menentukannya? Kita bisa menentukan dengan garis yang berimpit atas dan bawah, paling berimpit. Ini ada yang berimpit, sudah berimpit, ada 3 garis yang berimpit, tetapi ada bagian yang paling berimpit. Ini adalah bagian yang sini. Nah, kalau skala Nonius setelah angka 5 di sini berarti adalah angka 6. Sehingga dari skala utama kita dapatkan 2,5 dan dari skala Nonius kita dapatkan 0,06. 0,06 berarti di sini 0,06 cm. Maka di sini hasilnya 2,56 cm. Begitu cara mengukurnya. Supaya lebih jelas, silahkan sahabat KBS bisa mencoba mengukur yang begini. Ya, mari kita ingat lagi mana letak skala Noniusnya. Angka 0 skala Nonius menunjukkan angka 2 lebih, bukan 2,1, belum sampai 2,1. Ini masih 2 lebih. Maka kalau lebihnya belum sampai 1 berarti 2,0. Nah, lalu kita cari. Yuk, mari kita cari mana yang berimpit atas dan bawah. Yang paling berimpit. Di sini belum. Di sini sudah berimpit. Nah, di sini sudah paling berimpit angka berapakah ini? 5, 6, 7, 8. Berarti di sini angka 8. Hasilnya adalah 0,08. Berarti di sini 2,08 cm. Nah, begitu sahabat KBS. Jelas bukan cara mengukur menggunakan jangka sorong? Nah, ada alat ukur yang lain yang skalanya tentu saja lebih kecil. Itu adalah mikrometer skrum. Nah, sekarang sahabat KBS bisa belajar bagaimana mengukur menggunakan mikrometer skrum. Nah, mikrometer skrum juga terdiri dari skala utama dan skala Nonius. Yang di sini adalah skala utama. Di bagian ini adalah skala Nonius. Nah, ini juga merupakan rahang yang bisa diputar-putar. Nah, rahang yang bisa diputar-putar bisa di sini dikembalikan dan dia digunakan untuk menjepit benda yang akan diukur. Nah, ini skala utamanya.
Mari kita baca pada skala yang ada di sini. Yuk, kita baca. Ada skala berapa ini? 10, ada 15, ini 16, 17, dan 18. Lebih karena masih kelihatan. Berarti di situ 18 lebih. Lebihnya berapa? Kita lihat di sini ada 10, ada 11, 12. Nah, ini yang berimpit ini adalah skala yang ke-12. Maka hasilnya adalah 18,12. Ingat, ini bukan centimeter tapi milimeter. 18,12 milimeter. Ya, mari kita coba untuk menentukan hasil pengukuran yang lain. Nah, bagaimana kalau dia melebihi setengah skala? Nah, misalnya ini nggak pas. Nah, seperti ini saja coba. Kalau terjadinya seperti ini, bagaimana cara membaca skalanya? Kalau di sini melebihi setengah skala, maka di sini ada tengahan. 15 belum mencapai 16. Berarti di situ masih 15,5. 15,5. Lalu kita cermati. Di sini ada 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini yang berimpit di sini adalah 44. Maka kita bisa menambahkannya dengan 0,45. Nah, hasilnya berapakah ini? Nah, ternyata menghasilkan 15,95 mm. Nah, begitu sahabat KBS yang sudah bisa kita pelajari tentang mengukur menggunakan alat ukur yang baku, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Semoga pertemuan kita kali ini dapat menambah wawasan sahabat KBS untuk belajar lebih tertarik lagi belajar tentang IPA. Jika ada pertanyaan kepada adik-adik, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya di website kami di kbs.jogjakarta.go.id. Jangan lupa selalu kirimkan terus pertanyaannya supaya adik-adik bisa terus belajar. Di sana adik-adik akan bertemu dengan guru-guru profesional yang akan membantu adik-adik semua belajar. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa.